Kamu udah nonton episode sebelumnya belum? Yang studio baru? Saya tak pikir-pikir ya. Ini tuh kayak mau bahas itu loh. Hai Podcast semua, horor. gue Alvin dan terima kasih telah menonton. Podcast horor. Merah. Kita bahas kali-kali kita bahas soal kuntilanak gitu-gitu gimana? Ya kan penampakan gimana gitu loh. Nah, kuntilanak ambil KPR gitu loh. Ya kan? Bisa diganti gak ini desain nih? Ya kan? Udah keluar duit ujung-ujungnya film horor gitu. Wes, yo, takut sakaremu, tak jawab. Mas, Oh, misalnya kan aku ini kan perantau ya mungkin ya. KTP kampung, tapi pengen punya rumah di sini. Itu sulit nggak ya? perantauan mau beli rumah di Jakarta. Ya, Ya nggak sulit. Punya KTP toh? iya. Ada toh KTP-nya? Ada yang bilang katanya lebih susah biasa sih bang. Sesat. Itu nggak ada hubungannya. Tapi beneran temanku gagal itu kenapa ya? Ya pasti banyak faktornya. Bukan karena gara-gara KTP-nya KTP kampung. Nggak dilihat KTP-nya tuh orang mana. KPR tuh nggak rasis. Mana ada orang mau KPR kok rasis banget loh. Nggak ada hubungannya. Mau KTP manapun dari Sabang sampai Merauke itu bisa. Selama KTP Indonesia. Kalau orang Bang tuh nggak rasis. Gitu loh. Paham nggak? Nah, terus kalau KTP-nya ketinggalan di kampung? Ini loh, ini tuh nyambung ke episode yang sebelumnya tuh. Kenapa kalau KPR tuh ribet gitu? Sebetulnya nggak ribet, emang orangnya peka ya. KTP ketinggalan di kampung tuh, KTP kan melekat loh, taruh dompetmu kemana-mana di bawah itu loh. Itu kan aturan pemerintah kemana-mana harus bawa kartu identitas gitu loh. KTP ketinggalan di kampung gimana ceritanya gitu? Pakai SIM bisa nggak pakai SIM? Nggak bisa. Kan identitas juga. Syaratnya kan ditulis KTP, KTP. Harus ada KTP. KTP itu toh bawa di mana-mana, di dompet, di apa. KTP ketinggalan di pertanyaan usul tenan deh. Gawe emosi. Nah orang kedawaan jawabannya, pertanyaannya konyol banget itu. Ganti pertanyaan. KTP ketinggalan di kampung. Kalau janda bisa nggak? Hah? Janda. Kalau janda bisa apa? Bisa nikah lagi bisa. Bisa apa? Bisa KPR. Ya bisa lah. Mau janda, duda, 3 anak, 4 anak, 5 anak, selusin anak, gak masalah. Nah, kalau misalnya nyambung sama yang kemarin, bisa joint income. Misal suaminya PNS kan masih dapat pendapatan, itu bisa gabung nggak? Pensiunan udah meninggal. Ya nggak bisa. Nah, kan tetap masih ada. Udah pertanyaanmu, jadi janda, udah janda tapi mantan suaminya PNS, Joni kan udah janda. Udah cerai, pas pengajuan nanti, ya kan pas pengajuan dia pakai ngelampirin surat cerai. Misalnya, pertanyaanmu gini kan, statusnya di KTP masih menikah, padahal udah janda. Gimana? Gitu kan? Ya nggak masalah, KTP-nya nggak usah toh ganti, nggak usah toh urus, nanti aja urusnya. Pakai KTP yang ada, pakai KK yang ada, tambahin surat cerai. Gitu loh. Kasih surat cerai, nggak usah surat nikah, kan artinya udah cerai. Pengajuannya single income. Nggak bisa join income lagi, kan udah cerai. Gitu loh. Paham Murah? Hah? Kok menang apa? Kan bahas janda kok tiba-tiba diem. Fokus. Kalau karena meninggal, Ya kalau ya nggak ada masalah, emang kenapa? Ya udah meninggal. Kalau udah meninggal, kasih surat kematian suaminya, kan ada. Itu. Kalau misalnya kakaknya belum dirubah tuh, ya kan? Makanya gini loh. Setiap kali ada perubahan data kependudukan, ya, mau diurus gitu loh. Diurus. Kalau udah menikah, yuk kakak KTP-nya dipisah dari keluarga yang lama. Ya kan? Jadiin satu. Statusnya berubah jadi menikah gitu. Jangan males gitu loh. Ngurus data kependudukan Mas, udah gampang sekarang. Yang online juga banyak. Gitu loh. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kakaknya masih pisah, gitu kan? Udah nikah, tapi masih si suami masih ikut keluarga bapaknya, si istri juga masih ikut keluarganya. Gimana? Ya udah lampirin dua-duanya, kakaknya dua-duanya dilampirin. Kakak dari si suami, kakak dari istri lampirin. Jadi 2. Ngerti nggak? Terus tambahin surat nikah. Surat nikah kan langsung jadi, nggak lama.
ijab kabul sah jadi. Kalau kasusnya kayak gini, istri masih hidup, suami meninggal, istri gajinya 10 juta. Tapi suami karena PNS, jadi masih ada tunjangan per bulannya. Misalnya si istri masih dapat 3 juta, lah itu bisa 13 juta nggak? Nggak bisa. Tunjangan opo 3 juta? Siapa tahu? Nggak ada. Nggak bisa. Tetap single income. Nggak ada joint income. Sekarang kalau joint income, saya tanda tangan sopo. Suaminya udah nggak ada di dunia. Joint income itu pas akad kredit itu tanda tangan dua-duanya. Terus sekarang undang dukun, pantesan settingmu kalau ini yuk. Lama-lama ini tuh bahas, ini loh, bahas film horor tenan loh. Suaminya datang merasuk itu tanda tangan loh. Aneh banget tuh. Aneh tenan. Kalau KPR wis jalan, terus tiba-tiba suaminya meninggal, piye? KPR-nya atas nama siapa? Suami misalkan. Atas nama suami. Iya. Jadi gini loh, di KPR itu udah ketika kalian mengajukan kredit, pas akad tanda tangan akad kredit itu ada biaya KPR. Nah, di biaya KPR itu di bawah-bawah itu kan banyak tuh. Ada biaya A, B, C, D, pokoknya mumet nek waca. Salah satunya itu ada biaya asuransi. Ada asuransi kebakaran sama asuransi jiwa. Nah, nanti ketika si yang hutang itu, yang hutang suaminya itu meninggal, yang ajukan meninggal, nanti kok asuransinya yang cover. Rumahnya insya Allah lunas. Tergantung dari perjanjiannya. Tapi kebanyakan memang rumahnya udah lunas. Karena bisa di-cover dengan asuransi. Itu loh. Cuman masalahnya kadang, oh nggak diurus. Udah meninggal lama, ada surat kematian, tapi kakaknya di kakak masih ada di ini. Gitu loh. Lapor ketika suami udah meninggal, masih ada kredit, kan masih ada angsuran tuh. Lapor ke bank, tanya, ini suami saya sudah meninggal, KPR-nya gimana. Nanti dipandu sama orang banknya. Nggak mungkin dicuekin, nggak. Gitu loh, dipandu, ikutin. Nek tak terangke meneh, dowo meneh. Kesel aku. Perlu ke pertanyaanmu sing aneh-aneh. Ngerti ya? Gitu. Guys ya. Mau meneh? Rano kan? Wes mulai yo. Assalamualaikum.